Ya, halo semuanya. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai alpha diversity pada mikroba, di mana alpha diversity adalah ukuran tingkat keanekaragaman pada suatu sampel atau lingkungan yang kita uji. Kita juga telah mempraktekkan bagaimana menghitung alpha diversity dan melakukan teknik perfection sebelum menghitung alpha diversity tersebut. Nah, pada video ini, kita akan membahas indeks lain yang juga mengukur keanekaragaman, yaitu beta diversity. Nanti kita juga akan melakukan perhitungan beta diversity di R dan memvisualisasikannya dengan ggplot. Nah, sebelum itu, saya ingin membahas dulu apa sih beta diversity. Jadi, beta diversity didefinisikan sebagai perbedaan keanekaragaman antar dua sampel atau antar dua lingkungan. Nah, jadi kalau kita membahas beta diversity, kita pasti membahas sepasang sampel. Jadi bukan cuma satu lingkungan saja atau satu sampel saja. Nah, sama seperti alpha diversity, ada beberapa indeks beta diversity yang biasa digunakan. Perbedaannya mengacu pada apakah dia menghitung kelimpahan atau hanya menghitung absence presence-nya, yaitu atau kehadirannya saja, atau apakah dia mempertimbangkan pohon filogenetik atau tidak. Nah, jadi pertama kita bahas indeks beta diversity yang tidak menggunakan pohon filogenetik. Itu ada dua jenis, yaitu Brey-Curtis dan Jacquard. Jacquard itu yang paling sederhana karena dia tidak menggunakan pohon filogenetik dan juga tidak mempertimbangkan kelimpahan tiap spesies. Jadi dia hanya mempertimbangkan kehadiran dari spesies tersebut atau absence presence. Nah, kalau Brey-Curtis, dia juga tidak menggunakan pohon filogenetik, tapi dia mempertimbangkan kelimpahan atau jumlah dari tiap spesies dalam komunitas atau dalam sampel tersebut. Jadi misalkan kita punya dua komunitas atau dua sampel yang terdiri dari jenis spesies yang sama persis, tapi kelimpahannya berbeda. Jadi misalkan di sampel A, spesies 1 mendominasi, sementara di sampel B, spesies 2 yang mendominasi. Tapi spesies-spesies lain juga komposisinya sama di sampel tersebut. Nah, kalau secara indeks Jacquard, kedua sampel tersebut bakal memiliki indeks kesamaan yang sangat tinggi. Karena Jacquard tidak melihat jumlah kelimpahannya tadi, tidak melihat siapa yang mendominasi. Tapi kalau kita menggunakan indeks Brey-Curtis, kedua sampel tersebut indeks keanekaragamannya tidak akan setinggi nilai dari Jacquard tadi. Oke. Nah, baru setelah itu ada juga indeks-indeks yang mempertimbangkan pohon filogenetik dari spesies yang ada di sampel tersebut. Nah, jadi indeks ini ada dua, yaitu unweighted unifrac dan weighted unifrac. Unweighted unifrac tidak mempertimbangkan kelimpahan, sedangkan weighted unifrac mempertimbangkan kelimpahan dari tiap spesiesnya. Nah, maksudnya mempertimbangkan pohon filogenetik itu gimana? Jadi, dari spesies-spesies yang ada di dalam satu sampel atau dalam satu komunitas itu, disusun atau dibentuk pohon filogenetiknya atau pohon kekerabatan dari tiap spesies tersebut. Nah, indeks keanekaragamannya akan lebih tinggi semakin beragamnya spesies tersebut di dalam pohon. Jadi, kalau jarak antar spesies di pohon tersebut semakin jauh, artinya spesiesnya tidak berkerabat dekat, itu berarti keanekaragamannya tinggi. Jadi, misalkan di satu sampel didominasi oleh bakteri Escherichia misalnya, dari genus Escherichia, tapi beberapa spesies yang berbeda-beda. Nah, kalau menggunakan indeks yang mempertimbangkan pohon filogenetik, itu dia nilainya tidak akan terlalu tinggi, karena ya memang tiap spesiesnya beda-beda, tapi semuanya dalam genus Escherichia. Sedangkan kalau kita menggunakan indeks yang tidak mempertimbangkan pohon filogenetik, itu sudah cukup bagus nilainya karena dia tidak mempertimbangkan apakah dia dalam genus yang sama atau dalam kerabatan yang sama gitu. Oke, jadi
Itu ya, 4 indeks beta diversity berdasarkan apakah dia mempertimbangkan pohon filogenetik dan apakah dia mempertimbangkan kelimpahan dari tiap spesiesnya. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke prakteknya. Bagaimana menghitung beta diversity menggunakan R. Nah, di sini saya menggunakan data yang sama dengan video sebelumnya, yaitu data myShared. Sekarang saya mau load library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Kemudian saya ambil datanya. Nah, data shared ini adalah data gut microbiome dari mencit atau mice yang diambil secara longitudinal, yaitu dari dalam kurun waktu tertentu. Nah, di data shared ini terdapat kolom group yang menunjukkan individu mice-nya, kemudian name yang menunjukkan OTU, dan value yang menunjukkan berapa jumlah OTU tersebut. Nah, di sini seperti pada video sebelumnya juga, kita bisa melihat berapa sih jumlah sequence dari setiap sampelnya dengan saya membentuk data frame group count dan melihat jumlah sequence-nya dilihat dari yang paling rendah. Nah, pertama yang ingin saya lakukan adalah mengubah tabel shared ini menjadi bentuk yang wide atau bentuk yang panjang, di mana baris itu menunjukkan sampel dan kolomnya itu menunjukkan OTU. Jadi saya bisa lakukan itu dengan pivot wider. Jadi di sini share pivot wider, datanya share sendiri, kemudian names from-nya itu dari name atau OTU itu sendiri, kemudian values from-nya itu dari value atau kelimpahan OTU tersebut. Kemudian saya mau tambahkan di sini values field sama dengan 0, artinya kalau tidak ditemukan kombinasi sampel dan OTU-nya, berarti OTU itu 0. Oke, jadi nanti kurang lebih seperti ini datanya ya. Kemudian saya mau buat ini menjadi buat grupnya atau nama individunya menjadi row names atau nama baris dengan menggunakan column to row names, yaitu group ya. Nah, sekarang kita mulai hitung beta diversity-nya. Beta diversity bisa dihitung dengan menggunakan command factthis, itu dari library vegan. Kita bisa gunakan factthis, kemudian datanya apa. Oh ya, ini saya harus assign dulu tabel ini. Saya tulis shared df. Oke. Nah, di sini factthis kita bisa tulis factthis shared df. Kemudian di factthis ini dia ada pilihan untuk memilih indeks beta diversity-nya. Nah, di method ini ya, ada banyak indeks yang bisa dipilih, termasuk yang sudah kita bahas tadi, seperti Jaccard, Bray ini untuk Bray-Curtis, dan yang lainnya. Nah, jadi kita bisa tulis factthis shared df method, yaitu Bray. Jadi nanti outputnya itu matriks yang menunjukkan nilai distance atau beta diversity dari masing-masing pasangan sampel. Oke. Nah, tapi di sini saya mau melakukan penghitungan beta diversity dengan sebelumnya melakukan rarefaction. Nah, itu kita tidak perlu melakukan rarefaction terlebih dahulu menggunakan rarefy seperti pada video sebelumnya, tapi kita bisa langsung menggunakan fungsi avgdis yang juga ada di package vegan. Nah, avgdis ini sama menghitung
beta diversity distance seperti VecDist, cuman ia lakukan reflection dan diulang atau diiterasi sebanyak defaultnya itu 100 kali. Tapi kita bisa tentukan juga mau berapa kali. Jadi kita tulis FEGDist, shared df. Nah, kalau di FEGDist dia variabelnya bukan method tapi di method. Nah, kemudian ada variable iteration. Ini berapa kali mau kita ulang subsamplingnya. Itu bisa defaultnya 100. Ini saya rasa cukup untuk simulasi ini ya. Jadi kita tulis shared df di method sama dengan Blay ya. Kita samakan dulu. Oh, ya, kita belum tulis berapa sampel reflectionnya yang ingin kita ambil. Nah, ini saya mau lihat di sini aja. Saya lihat lagi jumlah reads atau jumlah OTU dari setiap sampelnya. Yang paling sedikit ini 1828. Dan kita lihat tidak ada pencilan ya. Ini 1828 ini masih masuk range normal dari distribusi jumlah sequence yang ada di tiap sampel. Jadi saya mau tulis saja 1828 sebagai sampel reflection. Nah, ini akan memakan waktu yang sedikit lebih lama karena tadi dia melakukan 100 kali pengulangan atau 100 kali iteration dari subsampling, kemudian melakukan penghitungan beta diversity. Ya, ini hasilnya sama matriks yang menunjukkan nilai beta diversity antara sepasang sampel. Jadi mungkin biar lebih jelasnya, ya kalau ini ya, sampel yang sama itu beta diversity-nya pasti 0 karena dia sama persis. Jadi beta diversity ini menunjukkan perbedaan kan. Jadi kalau dia sama persis, perbedaannya 0. Sementara sampel yang berbeda, misalkan ini F3D0 dengan F3D1, dia nilai beta diversity-nya lebih dari 0. Nah, matriks seperti ini cukup informatif, tapi kita tidak bisa melihat datanya dengan baik, ya kan? Kita harus melihat satu persatu dari tiap sampelnya, berapa angkanya, dan angka tersebut on its own tidak menjelaskan apapun, ya kan? Nah, kita bisa melakukan visualisasi dari matriks ini dengan menggunakan PCOA atau Principal Coordinate Analysis. Nah, PCOA ini konsepnya sama seperti PCA, yaitu memvisualisasikan data. Cuman kalau PCOA ini intinya dari data distance yang ada untuk setiap sampel ini, setiap pasangan sampel ini, PCOA akan mengubahnya menjadi koordinat dalam grafik atau dalam aksis X dan Y. Jadi bisa kita lihat dalam 2 dimensi. Nah, ini saya mau assign dulu matriksnya sebagai rare disk untuk menunjukkan ini distance yang dengan menggunakan reflection. Oke. Nah, kita bisa melakukan penghitungan PCOA dengan komen PCOA yang ada di library app. Nah, kita bisa tulis PCOA res atau PCOA result, yaitu PCOA dari rare disk. Nah, kalau dilihat si PCOA res ini, dia merupakan list yang isinya ada beberapa elemen, tapi yang ingin kita lihat adalah vectors. Jadi vectors ini menunjukkan koordinat dari masing-masing sampel. Jadi bisa dilihat ini sampel kita ada 227, ya kan? Nah, vectors ini
menunjukkan koordinat dari masing-masing sampel untuk 127 aksis atau 127 dimensi. Tapi karena kita mau memvisualisasikannya dalam bentuk 2 dimensi, kita hanya ambil 2 aksis saja, 2 aksis pertamanya. Gitu. Jadi kita bisa ambil itu, kita namakan PCOA disk, yaitu PCOA res. Kita ambil vektorsnya, kemudian kita ambil 2 kolom pertama ya. Oke, kita lihat ya seperti ini ya. Kemudian saya mau ubah grupnya jadi kolom sendiri ya, bukan row names. Itu bisa dengan row names ke kolom, kita namakan grup supaya sama dengan sebelumnya. Oke, dia formatnya bukan data frame, jadi kita ubah dulu is data frame, dan terus kolom sama dengan grup. Oke. Ya. Next, kita tinggal memvisualisasikan PCOA disk ini dalam plot titik ya, menggunakan ggplot. Jadi kita bisa panggil ggplot untuk PCOA disk, di mana sumbu X-nya, ya kalau kita lihat PCOA disk tadi, nah sumbu X-nya kita ambil aksis 1 dan sumbu Y-nya kita ambil aksis 2. Aksis 1, Y, aksis 2, kemudian kita pakai geom point. Ya, jadi seperti ini output ggplotnya. Setiap titik ini menunjukkan sampel, dan jarak antar titiknya menunjukkan jarak beta diversity yang sudah kita hitung tadi menggunakan indeks Bragg-Curtis. Nah, ini kita sudah dapat gambaran bagaimana persebaran keanekaragaman tiap sampel satu sama lain, tapi belum lengkap karena kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa dari grafik ini. Nah, tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya ya.